Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan salah satu materi, yaitu probabilitas penjumlahan. Mungkin sebagian dari kita masih ingat, materi ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh Bu Yusti di kelas. Nah, kali ini saya akan mencoba mengulas kembali dan sedikit memperdalam apa yang sudah Ibu Yusti sampaikan. Tujuannya agar pemahaman kita jadi lebih kokoh dan kita bisa melihat bagaimana konsep probabilitas penjumlahan ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi di sekitar kita. Pernahkah terpikir, misalnya, bagaimana kita menghitung peluang untuk mendapatkan hasil tertentu saat melempar dadu? Atau bagaimana peluang sebuah tim sepak bola bisa menang atau seri dalam sebuah pertandingan? Semua itu berkaitan erat dengan probabilitas penjumlahan ini. Kita akan mulai dengan mengingat kembali apa itu probabilitas secara umum. Lalu kita akan fokus pada penjumlahan probabilitas, termasuk perbedaan antara kejadian yang saling lepas atau mutually exclusive dan tidak saling lepas atau non-mutually exclusive. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Di sini nama saya Siti Fatimah Zahra, NIM 0241000119. Saya dari Prodi Manajemen. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, teman-teman, di sini apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, apa itu probabilitas? Yang kedua, probabilitas hukum penjumlahan. Selanjutnya, kejadian saling lepas. Dan yang terakhir, kejadian bersyarat. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah ukuran peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Konsep ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan suatu hal akan terjadi. Probabilitas bernilai lebih dari 0, namun tidak lebih dari 1. Oke, mari kita lihat contoh yang pertama. Munculnya mata dadu 2 dalam kegiatan melempar dadu 1 kali. Dalam probabilitas, hal pertama yang kita cari adalah ruang sampel, yaitu semua kemungkinan yang bisa muncul. Karena sebuah dadu memiliki 6 sisi, maka jumlah ruang sampel kita adalah 6. N dalam kurung S sama dengan 6, yang berarti ada 6 kemungkinan hasil, yaitu angka 1 sampai 6. Selanjutnya, kita cari jumlah kejadian yang diinginkan, yaitu munculnya angka 2. Karena hanya ada satu sisi, dadu yang bernilai 2, maka N dalam kurung K sama dengan 1. Sekarang kita hitung peluangnya menggunakan rumus. Peluang sama dengan N dalam kurung K atau jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan N dalam kurung S sama dengan 1 dibagi 6. Hasilnya 0,167. Jadi, peluang munculnya angka 2 saat melempar dadu 1 kali adalah 1/6 atau sekitar 16,7%. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Di situ diketahui ada 50 mahasiswa yang akan dipilih untuk mendapatkan beasiswa. Dari total tersebut, 20 orang berasal dari jurusan akuntansi dan 30 orang dari jurusan manajemen. Oke, di sini pertanyaannya, berapa peluang mahasiswa dari jurusan akuntansi yang terpilih? Pertama-tama, kita tentukan ruang sampelnya dulu, yaitu total semua mahasiswa. Karena ada 50 mahasiswa, maka N dalam kurung S sama dengan 50. Selanjutnya, kita akan cari banyaknya mahasiswa dari jurusan akuntansi, yaitu N dalam kurung A sama dengan 20. Maka untuk menghitung peluangnya, kita gunakan rumus. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Jadi, peluang sama dengan 20 dibagi 50, hasilnya 0,4. Artinya, peluang mahasiswa dari jurusan akuntansi terpilih adalah 0,4 atau 40%.
Berikutnya ada hukum penjumlahan. Peristiwa saling lepas. Sekarang kita masuk ke bagian inti dan materi, yaitu hukum penjumlahan dalam probabilitas, khususnya untuk peristiwa yang saling lepas. Hukum ini digunakan ketika kita ingin mengetahui peluang terjadinya salah satu dari dua peristiwa dalam hal ini. Peristiwa A atau peristiwa B disebut saling lepas karena kalau satu kejadian terjadi, maka kejadian yang lain tidak mungkin terjadi pada saat yang sama. Misalnya, jika kita melempar sebuah koin, maka yang muncul hanya bisa gambar atau angka, tidak bisa keduanya. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung peluang dari peristiwa saling lepas adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Ini adalah rumus dasar yang akan kita gunakan untuk beberapa contoh soal berikutnya. Contoh yang pertama adalah kejadian saling lepas. Mari kita lihat contoh kejadian saling lepas. Sebuah koin dilempar satu kali. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya gambar atau angka? Kita mulai dari ruang sampel terlebih dahulu, karena hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu gambar dan angka. Maka, N dalam kurung S sama dengan 2 untuk kejadian A, yaitu munculnya gambar. Jumlah kejadiannya adalah 1, maka N dalam kurung A sama dengan 1. Begitu juga dengan kejadian B, yaitu munculnya angka, maka N dalam kurung B sama dengan 1. Peluang masing-masing kejadian dapat dihitung dengan P dalam kurung A sama dengan 1/2 dan P dalam kurung B sama dengan 1/2. Karena gambar dan angka adalah kejadian saling lepas, artinya tidak bisa muncul bersamaan. Kita gunakan hukum penjumlahan. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Maka P sama dengan 1/2 ditambah 1/2, hasilnya 1. Artinya, kemungkinan muncul gambar atau angka adalah pasti, yaitu 100%. Oke, di sini aku ada contoh yang kedua. Sebuah dadu dilempar satu kali, lalu kita diminta mencari peluang munculnya mata dadu 3 atau 5. Kita mulai dari ruang sampelnya dulu. Karena dadu memiliki 6 sisi, maka N dalam kurung E sama dengan 6. Kejadian A adalah munculnya mata dadu 3. Karena hanya ada satu sisi, dadu bernilai 3, maka N dalam kurung A sama dengan 1, dan P dalam kurung A sama dengan 1/6. Kejadian B adalah munculnya mata dadu 5, sama seperti sebelumnya, maka N dalam kurung B sama dengan 1 dan P dalam kurung B sama dengan 1/6. Karena kejadian ini saling lepas, artinya tidak mungkin muncul angka 3 dan 5 secara bersamaan dalam satu kali lemparan. Kita gunakan hukum penjumlahan. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Maka 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Hasilnya 0,33. Jadi peluang munculnya angka 3 atau 5 saat melempar dadu satu kali adalah 1/3 atau sekitar 33%. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari hukum penjumlahan, yaitu kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas adalah dua kejadian yang masih bisa terjadi secara bersamaan. Artinya, satu elemen bisa termasuk dalam kedua kejadian sekaligus. Contohnya, seseorang bisa saja termasuk kategori pria dan juga dari jurusan akuntansi. Maka, jika mencari peluang pria atau akuntansi, kita harus memperhatikan apakah ada yang termasuk dalam keduanya. Karena ada kemungkinan irisan, maka kita harus menguranginya dari total. Nanti kita akan bahas rumus dan contoh soalnya secara lengkap di slide berikutnya. Pertama, diberikan satu buah dadu, dilempar satu kali. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya bilangan prima atau bilangan habis dibagi 2? Kita mulai dari himpunan semesta S, yaitu semua kemungkinan dari angka lemparan dadu 1 sampai 6. Jadi N dalam kurung S sama dengan 6. Bilangan prima dari angka 1 sampai 6 adalah 2, 3, dan 5. Maka banyaknya anggota himpunan A adalah 3. Jadi P dalam kurung A sama dengan 3/6.
Lalu bilangan yang habis dibagi 2 dari angka 1 sampai 6 adalah 2, 4, dan 6. Maka jumlah anggota himpunan B juga 3. Jadi P dalam kurung B sama dengan 3/6. Nah, perhatikan bahwa angka 2 muncul di kedua himpunan, prima dan habis dibagi 2. Artinya ada irisan antara A dan B. Kita tulis P, A atau B sama dengan 1/6. Karena ini adalah kejadian tidak saling lepas, kita gunakan rumus penjumlahan khusus. P, A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B kurangi P dalam kurung A atau B sama dengan 3/6 tambah 3/6 dikurangi 1/6. Hasilnya 5/6. Jadi peluang muncul bilangan prima atau bilangan habis dibagi 2 adalah 5/6. Untuk memperjelas, kita bisa lihat diagram Venn. Lingkaran A memiliki bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5. Lingkaran B mewakili bilangan habis dibagi 2 yaitu 2, 4, dan 6. Di tengah ada bagian yang saling bertumpang tindih yaitu angka 2 yang menjadi anggota dari kedua himpunan. Bagian ini disebut irisan A dan B atau P dalam kurung A atau B. Maka dengan rumus probabilitas penjumlahan untuk kejadian tidak saling lepas, kita kurangkan bagian irisan agar tidak dihitung 2 kali. Hasilnya P dalam kurung A atau B sama dengan 3/6 tambah 3/6 dikurangi 1/6 hasilnya 5/6. Dari contoh ini kita belajar bahwa jika dua kejadian masih bisa terjadi bersama, kita tidak boleh menjumlahkan keduanya secara langsung. Kita harus mengurangi irisan atau kejadian yang dihitung 2 kali. Inilah inti dari hukum penjumlahan pada kejadian tidak saling lepas. Oke, kita lanjut contoh yang kedua yaitu peluang seseorang yang mendaftar adalah pria atau yang mendaftar ke jurusan akuntansi. Tabel menunjukkan data pendaftar berdasarkan jenis kelamin dan jurusan. Total pendaftar ada 200 orang, jumlah pria 120 orang, jumlah pendaftar ke jurusan akuntansi 70 orang, jumlah pria yang mendaftar ke akuntansi 30 orang. Pertanyaannya, berapa peluang bahwa seseorang yang mendaftar adalah pria atau mendaftar jurusan akuntansi? Dalam peluang gabungan, kita menggunakan rumus P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A atau B. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. 120 per 200 tambah 70 per 200 dikurangi 30 per 200 sama dengan 160 per 200 atau 0,8. Peluang bahwa seseorang yang mendaftar adalah pria atau memilih jurusan akuntansi adalah 0,8 atau 80%. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui ada 200 orang pendaftar yang mendaftar ke 3 jurusan yaitu akuntansi, manajemen, dan studi pembangunan. Dari total pendaftar tersebut, 80 orang adalah wanita dan 50 orang mendaftar ke jurusan studi pembangunan. Pertanyaannya, berapa peluang seseorang yang mendaftar adalah wanita atau mendaftar ke jurusan studi pembangunan? Pertama-tama kita tentukan ruang sampel yaitu total semua pendaftar. Karena ada 200 orang, maka N dalam kurung 200. Selanjutnya kita cari jumlah pendaftar yang wanita. N dalam kurung wanita sama dengan 80. Lalu kita cari jumlah pendaftar jurusan studi pembangunan. N dalam kurung studi pembangunan sama dengan 50. Tapi hati-hati karena ada data yang terhitung 2 kali, yaitu wanita yang mendaftar ke jurusan studi pembangunan sebanyak 10 orang. Data ini harus dikurangi agar tidak dihitung 2 kali dalam peluang gabungan. Sekarang kita menghitung gunakan rumus P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A dan B. Kita masukkan nilainya 80 per 200 ditambah 50 per 200 dikurangi 10 per 200 hasilnya 120 per 200 atau 0,6. Peluang seseorang yang mendaftar adalah wanita atau mendaftar ke jurusan studi pembangunan adalah 0,6 atau 60%. Nah, dari pembahasan tadi kita telah memahami bahwa probabilitas penjumlahan adalah cara untuk menghitung peluang terjadinya salah satu dari 2 peristiwa atau lebih. Penting untuk membedakan apakah kedua kejadian itu saling lepas atau tidak, karena rumus yang digunakan akan berbeda. Jika kejadian saling lepas, cukup tambahkan peluang masing-masing. Tapi jika tidak saling lepas, kita harus mengurangi bagian irisan atau peluang yang harus dihitung 2 kali.